Isu-isu terakhir tentang pendidikan Islam. Isu pendidikan menjadi isu yang paling sensitif untuk dibicarakan dan diperdebatkan, karena pendidikan kerap kali menjadi standar keberhasilan suatu negara. Perdebatan wacana pendidikan Islam selalu menjadi wacana aktual yang tak akan pernah berakhir, apalagi pendidikan Islam berurusan dengan persoalan umat beragama dengan jumlah melebihi 200 juta jiwa. Sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu terakhir tentang pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan Indonesia itu kan pada tahun 1945. Nah, itu bisa dikatakan pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada periode ini, kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah kepada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada masa ini adalah nation and character building, dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai integral dari proses sosialisasi ideologi negara dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada masa ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Fokus utamanya itu, Kementerian Agama adalah terselenggaranya pendidikan agama di seluruh Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan pendidikan agama yang berkualitas, dalam kerangka memberikan pedoman, dukungan, dan jaminan terhadap proses belajar mengajar di madrasah, termasuk di pesantren pada tahun 1946. Nah, Kementerian Agama membentuk divisi khusus untuk mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda, yaitu Jawatan Pendidikan Agama. Nah, memiliki mandat mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia. Sejalan dengan mandat yang diemban tadi, Japenda memusatkan perhatian pada dua hal utama. Yang pertama itu mendirikan sekolah-sekolah untuk mencetak guru agama Islam modern di sekolah-sekolah umum negeri. Nah, sejak proklamasi berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, merumuskan kurikulum dan menyiapkan buku-buku pelajaran Islam. Sekolah guru agama modern ini menjadi salah satu embrio bagi madrasah-madrasah modern di Kementerian Agama. Yang kedua, melakukan modernisasi madrasah dengan beberapa strategi, yaitu memperbarui kurikulum di madrasah, mengembangkan kualitas dan kuantitas guru-guru bidang umum, menyediakan fasilitas belajar seperti buku-buku bidang studi umum, dan mendirikan madrasah negeri sebagai percontohan atau model bagi lembaga pendidikan Islam setingkat. Guna merealisasikan mandat Japenda tadi, maka Japenda mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam atau yang disingkat menjadi SGHAI dan Sekolah Guru Agama Islam atau yang disingkat menjadi SGAI. Gagasan itu lahir dari konsep Abdullah Sigit dan Arifin Tamayang yang melakukan eksplorasi konsep pendidikan guru agama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Abdullah Sigit mengedepankan terwujudnya guru agama modern dengan menekankan pada ilmu umum, sementara Arifin Tamayang menekankan keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama. Berbagai perubahan yang terjadi untuk menemukan model pendidikan guru agama Islam ideal dilakukan dalam merespon perkembangan dan kepentingan umat Islam. Nah, jadi selain itu, pendidikan agama juga menjadi bukti terakomodirnya kepentingan mayoritas Muslim di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.